Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi IPS kelas 7 bersama saya Bapak David Prastio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa potensi sumber daya alam Indonesia adalah keseluruhan alam beserta sumber daya alam yang terkandung di dalam batas wilayah negara Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia yang akan kita bahas kali ini mulai dari sumber daya hutan, di mana kita itu memiliki hutan yang sangat besar sekali, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Ini data menurut Kementerian Hutan tahun 2011. Jadi sangat besar dan luasnya itulah yang menjadi sumber daya yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa hutan besar di Indonesia itu sangat banyak ya, terutama di kawasan Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk Jawa sendiri sekarang ini sudah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk dan juga sebagai lahan pertanian. Kita akan membahas potensi hutan di Indonesia mulai dari floranya, di mana flora Indonesia itu sangat banyak ya, terutama kita juga ada flora yang endemik atau flora ini sangat langka. Sebagai contoh ada bunga Rafflesia arnoldii, di mana tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Untuk faunanya sendiri, spesies endemiknya itu adalah burung maleo yang ada di Sulawesi. Burung ini sangat langka sehingga dilindungi oleh negara, dan masih banyak sekali fauna-fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya, potensi yang tidak kalah besar yaitu potensi kayu. Kayu ini ya sangat populer sekali di masyarakat, di mana kita ketahui kayu yang ada di Indonesia itu ada sekitar 4.000 jenis kayu, di mana ada 267 jenisnya yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga kita ketahui bersama ada penebangan liar dan pengambilan kayu secara ilegal di Indonesia, dan ini menjadi masalah kita bersama, tidak hanya masalah negara. Untuk selanjutnya yang tidak kalah penting, hutan Indonesia itu sangat berpotensi menghasilkan buah-buahan dan juga tumbuhan obat-obatan yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya kita membahas manfaat hutan. Hutan ini banyak sekali manfaatnya ya, terutama adalah untuk menyimpan air hujan dan juga sebagai tempat hidup flora dan fauna. Selain itu juga sebagai paru-paru dunia seperti hutan yang ada di Kalimantan itu, dan juga berguna untuk menahan pemanasan global sekaligus juga mencegah erosi. Hutan ini juga bisa mengatur iklim secara langsung atau tidak langsung, dan juga dapat menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Selain itu juga bisa menahan banjir dan mencegah tanah longsor, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain juga. Selanjutnya jenis-jenis hutan. Yang pertama berdasarkan terbentuknya, di mana yaitu hutan alam, yang kedua adalah hutan buatan, sedangkan yang kedua berdasarkan iklimnya,
itu terbagi menjadi dua, yaitu hutan hujan tropis dan juga hutan monsun. Sedangkan berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 4, yaitu hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata, dan juga hutan cadangan. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Banyak sekali sumber tambang yang ada di Indonesia, antara lain yaitu minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, gas alam, tembaga, timah, marmer, nikel, mangan, dan juga yang lain juga. Jadi kita itu sangat kaya akan sumber daya tambang juga. Jadi kita patut bangga bahwa Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Selanjutnya kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia ini kita ketahui bersama adalah negara kepulauan, di mana 70% lautan dan 30% daratan. Potensi laut tidak hanya ikan, tapi juga ada tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Jadi tidak hanya di daratan, tapi di lautan juga itu banyak sekali sumber-sumber alam di Indonesia. Dan selanjutnya juga kita akan membahas juga tentang hutan mangrove, atau kita sebut juga hutan bakau, di mana hutan bakau ini atau hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut, di mana saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Selanjutnya, fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi, yaitu menahan abrasi, membentuk lahan baru, mencegah intrusi air laut, menyediakan makanan dan mineral, dan juga sebagai sumber keanekaragaman hayati, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Selain hutan mangrove, kita juga memiliki terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang. Binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau CaCO3, atau kita sebut juga sedimen kapur di laut. Manfaat dari terumbu karang itu ada 3. Manfaat secara ekonomi ini sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Sedangkan manfaat ekologisnya itu mengurangi hempasan gelombang pantai yang mengakibatkan abrasi, dan juga manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang meningkatkan pendapatan nelayan. Itulah manfaat-manfaat dari terumbu karang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas atensi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Jangan sampai kalian tidak belajar pada saat libur, pada saat banyak waktu luang yang ada di rumah. Oke, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.